Shalom, puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu orang berhikmat dan orang bodoh. Sekali lagi, temanya adalah orang berhikmat dan orang bodoh. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang dan sudah membaca juga tentang pengkhotbah, yaitu berbicara tentang hikmat dan berbicara tentang kesia-siaan, bahwa hidup ini adalah semuanya akan sia-sia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana kita melihat perbedaan orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau tadi dikatakan di ayat yang ke-13, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Di ayat 14 kemudian dikatakan, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik orang berhikmat, baik orang yang bodoh, pada akhirnya, pada akhir hidupnya, semuanya akan sama. Namun apa yang menjadi perbedaannya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Kalau orang bodoh dengan orang yang berhikmat sama, untuk apa kita menjadi orang yang berhikmat? Lebih baik kita menjadi orang yang bodoh saja. Kalau nasibnya sama pada akhirnya. Namun nasib yang sama itu mungkin akan sementara. Namun Tuhan yang pastinya akan memberkati orang yang berhikmat. Segala sesuatu yang dilakukannya tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Walaupun nasibnya nanti akan sama. Sama-sama akan mati. Sama-sama merasakan kesakitan. Sama-sama mengalami penderitaan, kesulitan. Tetapi akan ada perbedaannya. Bahwa orang yang berhikmat menjalani segala kehidupannya akan berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang berhikmat akan berjalan dalam terang. Walaupun dia menyadari bahwa dalam setiap kehidupan ini banyak persoalan, banyak kesulitan, namun dia tahu kesulitan yang dia alami, hari-hari yang dia jalani, dia tahu bahwa hidup ini tidak selamanya akan berada di dalam dunia ini. Akan ada waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, akan ada waktunya kita akan mati, ada waktunya kita akan menderita. Namun bagaimana yang menjadi perbedaannya bagi orang bodoh? Orang berhikmat, dia menjalani kehidupannya penuh dengan kehati-hatian. Dia menjalani kehidupannya dengan kasih yang dari Tuhan. Menjalani kehidupannya dengan tidak mengandalkan pikirannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Menjalani kehidupannya dengan mengutamakan Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang dia alami, dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan hidupnya tidak akan berarti. Tanpa Tuhan hidupnya akan sia-sia. Walaupun dunia menganggap bahwa segala sesuatu itu akan sia-sia, semuanya nasibnya sama dan akan mati juga. Namun Tuhan akan memperhitungkan itu semua sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang berhikmat akan berjalan di dalam terang. Dia menyadari bahwa hidup ini singkat dan dia akan melakukan kehidupannya di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dia akan melakukan sebaik mungkin. Dia akan melakukan seindah mungkin di hadapan Tuhan. Menjalani dengan baik walaupun itu sulit. Namun berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh akan berjalan di dalam kegelapan. Dia tidak akan berjalan di dalam terang Tuhan. Tetapi dia ketika dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dia mengandalkan pikirannya, semuanya akan sama, akan mati, dan semuanya akan sia-sia. Orang yang berhikmat, orang bodoh akan sama nasibnya. Namun sidang jemaat Tuhan, satu hal yang kita ketahui, bahwa Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Dia akan melihat buah yang kita hasilkan selama kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu orang bodoh dikatakan dia berjalan di dalam kegelapan. Dia tidak akan mengerti bahwa hidup ini adalah singkat, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dia tidak akan mengerti. Segala sesuatu di perjalanan kehidupannya, semuanya ditutupi, diselubungi oleh kegelapan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukannya jahat. Dia menganggapnya sepele. Dia melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang bodoh. Dia menyanyiakan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Berperilaku buruk. Hidup di dalam kegelapan. Namun orang yang berhikmat dalam setiap perjalanan kehidupannya, dia akan hidup di dalam terang. Sehingga ketika pun nanti dipanggil oleh Tuhan, dan walaupun orang berhikmat dan orang yang bodoh sama-sama mati, namun akan ada perbedaannya.
yaitu di surga yang kekal. Tuhan akan menempatkan orang yang berhikmat kepada surga yang kekal. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup ini memang terbatas. Akan ada waktu-waktu tertentu kita akan mati dan mengalami kesulitan. Namun satu hal yang mau saya tekankan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, mari menjalani hidup dengan penuh hikmat. Orang yang berhikmat akan berjalan di dalam terang, namun orang yang bodoh akan berjalan di dalam kegelapan. Walaupun akhirnya sama-sama mati dan sama-sama mengalami kesulitan, namun orang yang berhikmat akan senantiasa dirangkul oleh Tuhan. Namun orang bodoh yang mengandalkan pikirannya, dia akan selalu merasa kesulitan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita matarakan firman Tuhan ini dalam hati kita. Tanamkan hikmat Tuhan di dalam hidup kita, dan mari kita menyadari bahwa hidup ini terbatas adanya. Namun Tuhan sudah menyediakan surga yang kekal bagi orang-orang yang hidup di dalam terang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi orang yang berhikmat, bukan menjadi orang yang bodoh. Kami mau berjalan di dalam terang Tuhan, supaya dalam setiap perjalanan hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, matarakan firman-Mu dalam hati kami, dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.